Salam Patunggilan. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama melanjutkan ngobrol kita minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita berbicara tentang Rabu-Abu, hari ini kita akan berbicara ngobrol-ngobrol tentang puasa. Sekali lagi ingat, ngolehke, ngobrol-ngobrol atau ngomong-ngomong oleh kepintaran. Saat ini saya didampingi oleh Bapak Pendeta Sukotiarno yang akan berbincang dengan saya mengenai puasa. Bagaimana Pak Suko kabarnya? Baik, bagus. Baik-baik. Semoga bagus juga baik-baik. Pak Suko, hari ini puasa kah? Ya, puasa sebagian. Oh ya, terima kasih. Sehingga memang di meja ini tidak tersedia apa-apa Pak Suko. Oh ya, tidak apa-apa. Sehingga memang kita harus berpuasa. Antara lain kita tidak minum. Atau mungkin kalau Pak Suko biasanya ngeteh, hari ini juga tidak perlu ngeteh Pak. Oke. Saya biasanya ngopi, hari ini juga tidak ngopi Pak. Karena nggak ada yang nggodok air Pak. Pak Suko, ya. Sebenarnya puasa itu apa sih Pak? Ya. Saya dijelaskan saja. Karena saya seringkali melihat orang kalau puasa itu kok ngelentruk gitu. Kadang seharian tidur melulu. Menurut pemahaman Pak Suko ini yang dikatakan atau dimaksud dengan puasa itu apa sih Pak? Ya. Baik, Pak Agus. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puasa itu adalah tidak makan dan tidak minum. Tidak makan dan tidak minum, Pak. Lapar. Ya, mestinya lapar, mestinya. Kalau biasa makan, biasa minum, ya jadi lapar dan haus. Oh. Tidak makan, tidak minum itu sengaja. Bukan karena tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Oh, sengaja, Pak ya. Sengaja ya. Tidak makan walaupun ada makanan, Pak. Betul. Ya. Betul. Walaupun ada minuman, sengaja tidak minum. Oh, makanya hari ini saya sengaja, Pak. Kita tidak minum, air pun tidak, teh tidak, kopi juga tidak. Oke. Ya. Ya, tidak apa-apa, Pak. Tapi sebenarnya intinya tidak makan, tidak minum itu kan menahan atau mengendalikan nafsu untuk atau keinginan untuk makan, kan begitu. Sehingga menurut kesimpulan saya, puasa itu sebenarnya adalah mengendalikan diri dari keinginan atau kesukaan yang nikmat. Misalnya ya makanan, minuman, tetapi bukan hanya makanan dan minuman saja, apapun yang lainnya. Kalau itu dalam rangka pengendalian diri terhadap keinginan dan kesukaan yang nikmat itu, ya menurut saya itu bisa disebut puasa. Harus mengendalikan diri, Pak. Itu kuncinya di situ. Wah, pengendalian diri. Iya. Nah, saya ini enggak kuat ya, Pak, kalau nggak makan itu, Pak. Iya. Jadi intinya adalah pengendalian diri. Pengendalian diri. Iya. Ya, Pak Suko, di FB dan IG kita GKJW itu sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kita. Wah, rupanya antusias ini, Pak. Wow, lumayan, Pak. Saya akan membacakan pertanyaan dari beberapa orang. Yang pertama dari Ivan Dwi. Apa yang harus dilakukan saat puasa dan apa yang dapat diperoleh dalam puasa? Itu yang pertama, Pak. Saya gabungkan karena ini pertanyaannya agak mirip-mirip begitu. Yang kedua dari David atau mungkin ini namanya David, Pak. Oh. Saya tidak tahu persis namanya siapa. Bagaimana puasa yang harus dijalankan oleh warga GKJW dengan melihat ketetapan-ketetapan dalam Alkitab? Apa di Alkitab ada, Pak? Saya yakin orangnya ini sudah baca Alkitab. Yang ketiga, Pak, dari Arwan. Seperti apakah tata cara dan aturan berpuasa yang ditetapkan GKJW?
apakah juga diatur dalam tata pranata, Pak? Tata pranata kita itu ada tentang puasa apa tidak, Pak? Ini pertanyaannya begitu. Ini 3 pertanyaan, Pak. Ini karena mirip-mirip, silahkan Pak Suko memberikan jawaban. Tidak terlalu panjang-panjang, Pak. Tapi juga boleh supaya begitu jelas. Oke. Yang penting jelas, Pak ya. Harus jelas, Pak. Entah pendek, entah panjang, itu yang penting jelas. Kalau nggak jelas, nanti pendek nggak jelas, panjang nggak jelas. Yang penting itu jelas, Pak Suko. Ya, betul. Baik. Berarti ini pertanyaannya ini berkisar tentang cara berpuasa. Cara berpuasa. Ya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berpuasa itu. Yang pertama, berpuasa itu bisa dilakukan secara pribadi, Pak. Tetapi juga tidak hanya pribadi. Ada yang bisa dilakukan bersama-sama. Bersama-sama itu dengan keluarga misalnya. Entah dengan istri, entah dengan juga bersama dengan anak, bersama dengan orang tua. Jadi satu keluarga yang berpuasa. Berjamaah itu, Pak ya. Itu, bareng-bareng. Itu kalau sembahyang. Nah, ini berpuasa itu bisa pribadi, bisa bersama-sama dengan keluarga, bahkan bisa bersama-sama dengan misalnya satu jemaat. Satu gereja boleh, Pak? Bisa. Wow. Secara bersama-sama. Kalau memang itu disepakati atau itu diputuskan oleh majelis, itu bisa dilakukan. Atau dilakukan bersama-sama bukan oleh keluarga, bukan seluruh jemaat, tapi kelompok tertentu, Pak. Misalnya, yang berpuasa itu adalah majelis jemaat. Semua majelis harus berpuasa. Betul. Kalau itu sudah disepakati, Pak ya. Ya. Jadi pendeta, penatua, diaken, guru Injil itu yang berpuasa. Itu cara pertama, atau dengan siapa atau bagaimana kita berpuasa. Yang pertama. Lalu yang kedua, setelah jelas mau berpuasa sendirian atau berpuasa bersama keluarga atau yang lain, kemudian tentukan atau sepakati jenis puasanya. Loh, itu puasa ada jenis-jenisnya, Pak? Ada. Saya pikir cuma nggak makan, nggak minum, selesai, Pak. ada paling tidak ada tiga jenis berpuasa. Jenis, Pak ya. 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 Yang 3 jenis puasa ini saya beritahukan sekarang apa nanti setelah pertanyaan ini? Sekalian saja, Pak, nggak apa-apa, sekalian aja, sekaligus nanti saya masukkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kalau memang ini berkaitan, langsung saja nggak apa-apa, Pak. Oke, jadi tentukan atau sepakati jenis puasa yang mana yang mau dipilih. Ada 3 setidaknya. Yang pertama itu puasa biasa. Puasa biasa itu adalah tidak makan, tapi masih minum, Pak. Oh. Tapi minum air tawar, bukan minum kopi, Pak. Bukan minum susu. Teh juga nggak boleh, Pak? Juga enggak. Pokoknya yang manis-manis? Enggak. Wah. Yang tawar. Pahit juga nggak boleh? Enggak juga. Jadi minumnya hanya minum air putih saja, atau air tawar. Gitu. Itu puasa yang biasa? Puasa yang biasa. Apa ada puasa yang istimewa, Pak? Ada puasa penuh namanya, yang kedua. Oh, puasa penuh. Kalau puasa penuh itu tidak makan dan tidak minum sama sekali. Apapun sudah, tidak dikonsumsi. Nah, ini puasa penuh. Kalau puasa sebagian tadi itu yang melakukan contohnya adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus di dalam Matius, di dalam Injil itu diceritakan Tuhan Yesus sebenarnya hanya lapar. Tidak diceritakan dia haus setelah puasa 40 hari 40 malam itu. Nah, itu berarti dia puasa biasa, hanya tidak makan, tapi masih minum. Tidak makan. Nah, yang puasa penuh itu tidak makan, tidak minum itu, kalau bahasa Jawanya itu poso ngebleng atau poso full, pati geni. Pati geni, ya, full. Bahkan kalau ngebleng itu lebih dari sekedar tidak makan, tidak minum. Nggak boleh keluar kemana-mana. Betul, dia hanya harus tinggal di dalam rumah, di dalam kamar. Di kamar dengan gelap, Pak? Betul. Oh. Jadi buang air kecil, buang air besar, setengah kecil. Apa harus di situ, Pak? Betul, ya di situ. Tidak boleh pergi kemana-mana. Kalau pati geni itu masih boleh. Buang air kecil, keluar dari kamar masih boleh. Gitu. Nah, kalau puasa penuh itu yang melakukan misalnya Nabi Musa.
Nabi Musa ketika menantikan 10 hukum perintah Tuhan itu 40 hari 40 malam dia sama sekali tidak makan tidak minum. Kemudian ada lagi Esther dan 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum. Ya. Lalu yang melakukan lagi itu Esther dan orang-orang Yahudi tidak makan tidak minum tapi 3 hari Pak. Itu lalu orang-orang Niniwe yang sedang berada dalam ancaman karena kejahatan mereka bertobat dengan cara puasa penuh. Puasa penuh, Pak. Puasa penuh, itu. Lalu yang ketiga, Pak, itu puasa sebagian. Atau mungkin itulah yang disebut dengan berpantang itu. Berpantang. Ya. Pantang makanan A, makanan B. Betul. Jadi berpantang itu juga bisa disebut puasa sebenarnya. Misalnya kalau orang Jawa itu menyebutnya poso ngrowot misalnya. Poso ngrowot itu hanya makan sayuran, tidak makan daging, tidak makan bahkan nasi juga tidak. Tapi itu seberapa Pak ngerowotnya? Nanti nggak makan, nggak ada nasinya, nggak ada daging, tapi penuh. Itu kan mesti ada kira-kira seberapa gitu. Nah, itu mestinya kan tidak terlalu. Betul. Nah, kalau intinya kan perutnya seperti saya nanti. Ya, intinya adalah makan secukupnya. Secukupnya. Ya, tidak memenuhi keinginan kesukaannya, kenikmatannya itu tidak. Jadi secukupnya asal tidak lapar saja. Gitu. Atau ada yang bahasa Jawa itu mengatakan poso mutih. Nah, itu sebaliknya. Tidak makan sayur, tidak makan daging, tapi makan nasi. Khusus nasi saja? Ya. Oh. Itu, tapi masih minum. Nah, ini puasa sebagian atau yang disebut berpantang tadi. Di Alkitab itu juga ada, Pak. Yang melakukan adalah Daniel. Nabi Daniel itu bersama dengan kawan-kawannya itu. Itu Nabi Daniel. Pak Suko pernah nggak, Pak? Puasa begitu, Pak? Ya, saya pernah melakukan yang ini, puasa sebagian. Jadi kalau Daniel itu mungkin kalau orang Jawa menyebutnya poso ngrowot itu. Dia hanya makan sayur. Gitu. Dan minum air tawar. Waktu itu dia ditawari minum anggur, tapi dia tidak mau. Ya. Nah, tentukan sekarang. Itu caranya kedua itu tadi. Tentukan yang mana sekarang puasa yang dipilih. Apakah biasa, penuh, atau sebagian? Oh. Kalau sendirian tentukan sendiri. Kalau bersama dengan keluarga atau bersama dengan orang lain, sepakati yang mana ini. Gitu. Ada yang sendirian, ada yang bareng. Betul. Harus disepakati kalau bareng. Ya. Kalau sendiri ya diputuskan sendiri, Pak. Betul. Kalau bareng-bareng ini agak repot kadang-kadang. Seperti rapat itu. Betul. Nggak rampung-rampung, Pak. Gak sido poso. Nggak jadi puasa. Karena rapatnya lama, gak sido poso. Karena nggak setuju semua. Ya, lalu cara yang ketiga, Pak. Ketika berpuasa, itu kita harus mengkaitkan segala sesuatu yang ditangkap oleh panca indera kita itu dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi misalnya ketemu Pak Agus begini nih, itu langsung dalam hubungan dengan Tuhan. Katakan misalnya bersyukur, ternyata Tuhan memberikan teman kepada saya dalam wujud Pak Agus begitu. Ketika mendapatkan tempat duduk seperti ini, duduk begini, ini juga udah langsung berhubungan dengan Tuhan. Ketika minum misalnya, merasakan kesegaran itu berkaitan dengan Tuhan. Oh, ini berasal dari Tuhan. Betul. Semua-muanya, Pak. Ya. Semua-muanya. Ini bahasa apa, Pak? Semua senantiasa dikaitkan dengan Tuhan. Ya. Asalnya dari Tuhan atau Betul. Tuhan ini berkarya dalam hidup kita. Betul. Ya. Segala yang ditangkap oleh panca indera kita, yang dilihat, yang kita cium, yang kita kecap dan seterusnya, itu dihubungkan dalam hubungan dengan Tuhan. Iya. Lalu masih ada, Pak, setidaknya ini masih ada 4 lagi, Pak. Oh,
cara berpuasa itu. Silakan Pak, saya yang tahunya pokoknya nggak makan nggak minum gitu. Oke. Jadi pagi makan, siang makan. Gimana Pak? Gimana? Yang keempat, itu mengkaitkan segala kegiatan yang kita lakukan atau segala kejadian itu dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau tadi itu sesuatu yang ditangkap oleh panca indera kita, nah ini segala sesuatu yang kita lakukan. Misalnya juga yang kejadian, itu artinya berpuasa itu tetap melakukan kegiatan biasa. Tetap bekerja ya bekerja, mandi ya mandi, jangan sampai puasa mandi, artinya tidak mandi. Atau cuma tidur saja gitu Pak? Nah itu tidak. Oh tetap aktivitas sehari-hari tetap berjalan Pak? Tetap dilakukan. Iya, iya. Cuman segala sesuatu yang kita lakukan, kegiatan kita atau yang kejadian apapun, itu dikaitkan dengan Tuhan. Misalnya, saya bekerja, saya bersyukur saya mendapatkan pekerjaan. Melalui pekerjaan ini, Tuhan memberkati saya. Melalui pekerjaan ini, saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu misalnya. Jadi semuanya yang kita lakukan. Nyapu, misalnya, nyapu halaman, nyapu rumah, itu semuanya kita lakukan dalam hubungan dengan Tuhan. Tuhan menghendaki kebersihan, misalnya. Saya bisa nyapu ini karena berkat Tuhan, Pak. Betul. So nyapu tok itu karena berkat Betul. Tuhan. Mandi misalnya, Pak. Itu juga dalam hubungan dengan Tuhan. Bersyukur bisa mandi. Bersyukur bisa mandi, ada air, Betul. bisa bersih. Iya. Tetap semuanya tetap dilakukan dalam aktivitas itu, Pak. Iya. Nggak boleh berhenti sama sekali. Tidak perlu. Sehari-hari kegiatan sehari-hari tetap dilakukan. Biasa itu ya. Biasa saja. Kadang-kadang kan ada orang puasa tidur, toh nggak boleh, Pak. Untuk mengurangi lapar, Pak, tidur saja. Ya itu namanya tidak puasa, Pak. Tetap semua dikaitkan dengan Betul. pencipta kita. Iya, betul, Pak. Lalu yang berikutnya, sesuatu yang harus kita lakukan ketika kita berpuasa itu adalah selalu atau kalaupun tidak selalu ya jauh lebih banyak kontak batin kita itu dengan Tuhan. Entah itu kita diam, entah itu kita beraktivitas, batin kita itu selalu atau lebih banyak lah kontak dengan Tuhan gitu ya. Nggak boleh melayang-layang kemana-mana gitu, Pak ya? Harusnya tidak, Pak. Harusnya tidak. Iya. Jadi fokus hanya Betul. kepada Tuhan. Kalau berpuasa itu seperti itu. Jadi misalnya ketika mau tidur misalnya, itu mungkin pikirannya melayang-layang ke sana kemari. Nah ini tetap fokus kepada Tuhan. Bersyukur ini saya sekarang sudah ngantuk. Bayangkan kalau tidak pernah ngantuk, Pak. Melek terus, Pak. Itu. Jadi bersyukur gitu. Karena bisa ngantuk itu juga berkat Tuhan, Pak ya. Betul, Pak. Betul. Susah sekali dibayangkan kalau kita tidak pernah ngantuk atau sulit tidur. Kadang-kadang ada orang yang berhari-hari nggak bisa tidur loh, Pak. Itulah, iya. Jadi batin kita terus kontak dengan Tuhan, gitu. Lalu kalau berpuasa pastilah membaca dan merenungkan firman Tuhan itu lebih banyak daripada biasanya. Jadi kalau sehari-hari misalnya membaca Alkitab 1 kali, nah ini lebih banyak, Pak. Kalau perlu sepanjang hari itu kah? Betul. Baca, atau berdoa, gitu ya. Tapi yang lebih penting sebenarnya bukan bacanya, Pak, merenungkannya. Merenungkannya. Iya. Jadi bukan hanya sekedar membaca. Betul. Kalau hanya sekedar membaca nanti read selesai. Tapi ini membaca sekaligus menghayati firman Tuhan. Betul. Lebih baik membaca 1-2 ayat tapi merenungkannya panjang daripada membaca berpasal-pasal tapi tidak direnungkan sama sekali. Begitu. Jadi perenungannya lebih luas, lebih dalam. Mendalam lagi. Betul, betul, ya. Lalu yang ketujuh, akan lebih bagus kalau ketika kita berpuasa itu kita sering melakukan meditasi. Atau wong Jawa itu semedi. Semedi. Ya, atau kalau bersama-sama, entah dengan keluarga, entah dengan jemaat atau siapa yang bersama-sama, itu melakukan ibadah meditatif. Ibadah meditatif
Ya, saya kira sudah mulai banyak dikenal oleh. Perlu suasana hening, Betul. sepi. Ya. Itu dalam rangka membangun kontak batin kita secara pribadi dengan Tuhan. Iya. Lalu yang terakhir, cara yang terakhir, tetapi walaupun terakhir ini bukan sepele, paling sepele ya, tidak. Justru ini yang disebut oleh Tuhan Yesus. Yang intinya adalah bahwa kalau berpuasa itu tidak perlu ditunjukkan ke orang lain, tapi juga jangan disembunyikan. Sebab nanti kalau disembunyikan kita malah bisa-bisa berdusta malah, berbohong. Tidak perlu dipamerkan, tapi juga tidak perlu disembunyikan. Tidak perlu diberitakan, Pak, kalau perlu. Puasa diberitakan. Ya, dan juga tidak perlu ngecek kalau misalnya satu jemaat, Pak ya. Kamu puasa enggak? Itu juga tidak perlu, Pak. Iya, tidak perlu diberitahukan dan tidak perlu disembunyikan. Betul. Itu yang penting. Nah, itu sulit, Pak. Sulit itu. Kadang-kadang orang puasa kan ngelenturuk itu, Pak. Nah, itu. Wajahnya loyo karena lemes. Jadi harus tetap segar gitu loh. Tuhan Yesus mengatakan apabila kamu berpuasa jangan kelihatan wajahmu muram. Gitu. Ya tetap segar. Lapar, Pak. Oke, terima kasih Pak Suko. Ya, begitu. Itu pertanyaan yang pertama. Oke. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua dari Dira Kristiani, harusnya puasa itu berapa jam? Yang mirip dari Betty Prasetyanti, kapankah waktunya berpuasa sebagai orang Kristen dan berapa lama puasa yang dijalankan? Ini berkaitan dengan waktu. Oh, oke. Terus yang ketiga yang mirip juga dari Edi Pardono. Berapa hari puasa orang Kristen? Ini berkaitan semuanya berapa hari, berapa jam harus dilakukan oleh kita sebagai orang Kristen itu. Baik, itu berkaitan dengan durasi, Pak ya. Durasi 1 bulan, sehari, atau tadi Musa tadi 40 hari. Ya. Selain jenis puasa tadi itu, sekarang jenis waktu kalau begitu. Nah, waktu berpuasa yang diceritakan di Alkitab, durasinya itu juga berbeda-beda, Pak. Ada yang 40 hari, ada yang 7 hari, ada yang 3 hari, ada yang 2 hari, ada yang 1 hari. Jadi kalau ditanya berapa jam, berapa hari, itu yang menentukan adalah kita sendiri. Kalau pribadi ya diri kita sendiri, kalau bersama-sama itu tadi keluarga sepakatnya mau berapa hari berpuasa. Berapa jamnya? Ya, itu tergantung kesepakatan atau tergantung ketetapan diri. Jadi tidak ada ketentuan berpuasa itu harus sekian hari, tidak ada. Di Alkitab bermacam-macam. Jadi misalnya 40 hari, Nabi Musa, Tuhan Yesus 40 hari. Kemudian Paulus itu 3 hari. Esther dan orang-orang Yahudi itu 3 hari. Jadi macam-macam. Tergantung kemauan dan kesepakatan. Betul. Kalau begitu. Ya, niatnya lah. Niatnya maunya seberapa. Jadi mau puasa sehari boleh, Pak? Boleh. 2 hari? Boleh. Oh, yang penting kemauannya. Betul. Kalau bersama dengan yang lain, kesepakatan dengan yang lain. Ya. Jadi termasuk jam-jamnya itu, Pak. Ya. Mulai jam berapa sampai jam berapa, itu yang penting janjiannya, betul. Kesepakatannya. Ya, betul. Cuman mungkin juga tidak begini, saya mau puasa 12 jam, mulai jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Banyak Pak kalau itu, kira-kira banyak kalau begitu. Iya, jadi bukan begitu itu. Contoh misalnya, yang puasa 1 hari, yang dilakukan oleh, atau menurut tradisi Jawa misalnya ya,
puasa Senin Kemis. Senin ya sudah sehari itu aja, Kemis ya sehari aja. Nah cuman sekarang katakan frekuensi berpuasanya itu juga bermacam-macam. Ada yang misalnya Senin Kemis itu tadi, itu artinya berarti seminggu 2 kali. 2 hari 2 kali. Atau ya 2 Senin hari. sama Kemis. Ya. Bisa juga setahun hanya 1 kali pada momen-momen tertentu, gitu. Atau pada waktu mengawali suatu tugas misalnya, mengawali suatu tanggung jawab, itu bisa dilakukan. Itu dilakukan oleh Tuhan Yesus, dilakukan oleh Paulus, itu dengan berpuasa. Ya. Jadi waktunya kita juga yang menentukan. Misalnya, ini akan sangat bagus misalnya Pak ya, ketika dahuran. Nah tahun ini kan dahuran Pak. Ya tahun ini dahuran. Nah misalnya berpuasa supaya tidak dipilih atau dipilih Pak. Sesudah dilantik atau menjelang dilantik atau menjelang diberkati penatua diaken dan kalau bersama-sama penatua diaken ya, itu lalu melakukan puasa bersama. Atau ini Pak, dalam masa raya Paskah ini kan ada kesempatan untuk berpuasa Pak. Betul. Jadi setahun itu bisa tergantung, bisa sering. Senin Kemis misalnya itu dilakukan. Terus kemudian ketika masa Prapaskah dilakukan. Ketika mau misalnya itu tadi diberkati menjadi penatua diaken, itu dilakukan. Atau ketika mau sidi misalnya Pak, anak-anak yang mau angkat sidi misalnya, itu ya untuk melatih spiritualitas itu diwajibkan atau diminta untuk berpuasa. Itu kan sangat bagus Pak. Ketika anak-anak mau ujian, kadang-kadang diajari berpuasa, bahkan orang tuanya juga berpuasa, muasani anaknya. Ya, jadi bisa seperti itu. Lebih-lebih yang mau baptis dewasa, atau karena suatu pergumulan lalu mau melakukan pertobatan, itu akan sangat bagus kalau diawali dengan puasa, entah sehari, entah 2 hari atau 3 hari misalnya gitu. Ini juga begini Pak Suko. Yeah. Ada model puasa, kalau biasanya sehari kan makan 3 kali Pak. Ada yang cuma makan 2 kali. Yang satu kali ini kan katakanlah dihargai 10.000. Ini 10.000 disisihkan Pak. Yeah. Nanti misalnya dia sampai 1 bulan, berarti 30 hari kali 10.000 jadi 300. Nah ini yang 300 ini ada juga orang berpuasa, ini 300 ini dikasihkan orang lain Pak. Iya. Itu menurut saya kok bagus sih. Itu jadi berkat Pak. Jadi bukan hanya sekedar berpuasa untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk menolong, membantu, menopang yang lain. Ya. Ada lagi puasa yang dilakukan itu karena atau pada waktu sedang mengalami pergumulan berat Pak. Kalau misalnya yang dialami di Alkitab itu di tokoh Alkitab itu adalah Paulus misalnya. Ketika dia dalam pergumulan setelah dalam tanda kutip ditangkap oleh Tuhan Yesus, kemudian dia bergumul selama 3 hari, dia tidak makan tidak minum. Esther juga begitu, dalam pergumulan yang hebat karena bangsa Yahudi waktu itu hendak dimusnahkan itu. Nah ini aplikasinya kalau kepada kita sekarang, puasa itu bisa dilakukan misalnya ada anggota keluarga kita yang sedang sakit begitu berat misalnya. Nah anggota keluarganya kemudian melakukan puasa gitu. Atau karena gangguan roh jahat misalnya. Tuhan Yesus mengajarkan itu. Jenis yang ini itu bisa diselesaikan dengan doa dan puasa. Puasa dan doa, ini harus bergandengan Pak biasanya. Betul. Sehingga panjenengan tadi mengatakan semua harus dikaitkan dengan yang di atas. Sehingga tidak hanya sekedar berpuasa, tapi komunikasi kita dengan Tuhan senantiasa terjadi. Jadi puasa dan doa atau doa dan puasa Pak itu? Ya. Yang penting dua-duanya dilakukan. Dua-duanya berjalan. Jadi tidak hanya sekedar puasa begitu saja, tapi ada puasa dan doa atau puasa doa. Ya. Gandeng. Betul. Ya.
Jadi ada kepentingan. Berarti berpuasa itu punya tujuan. Ada tujuannya, Pak. Ada, Pak. Apa, Pak, tujuannya, Pak? Jadi bukan sekedar sebagai kewajiban lah ya. Yang terpenting dalam berpuasa itu kita tahu tujuan kita. Karena di Alkitab kita itu tidak ada ketentuan. Artinya dalam perjanjian baru tidak ada ketentuan kamu harus puasa kapan, itu tidak ada ketentuan. Tidak ada kewajiban. Tidak seperti saudara-saudara kita Muslim yang melakukan puasa itu hukumnya wajib. Nah, kita itu tidak. Tapi bukan berarti tidak perlu berpuasa. Karena kita punya maksud yang baik kalau itu dicapai dengan berpuasa. Nah, yang pertama, tujuan berpuasa itu adalah untuk membangun iman dan spiritualitas. Dengan berpuasa artinya merenungkan firman Tuhan lebih banyak, lalu kontak batin dengan Tuhan itu lebih banyak lagi. Iman kita, keyakinan kita akan semakin kuat. Semakin dekat dengan Tuhan, Pak. Betul. Nah, itu spiritualitasnya. Jadi membangun spiritualitas itu semakin lekat dengan Tuhan. Nah, kalau sudah iman kita teguh, lalu kita dekat sekali dengan Tuhan, maka ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, itu jadi ringan. Artinya ketika kita sudah berpuasa, pasti terjadi perubahan hidup. Mestinya begitu. Kalau setelah puasa, sama saja kan nggak ada artinya, Pak. Jadi setelah puasa, kita ini kedekatannya dengan Tuhan lebih-lebih lagi. Ya, betul. Jadi ada tujuan itu, yang pertama. Lalu yang kedua, tujuannya adalah penyesalan dan penyerahan dosa kepada Tuhan. Tapi ingat ya, yang menghapuskan dosa itu bukan puasa kita, tetapi kasih karunia Tuhan sendiri, karya Tuhan sendiri yang menghapus dosa kita, ya, bukan puasa. Seperti dalam nyanyian Kidung Pasaman berapa, Pak, itu? Sanes loh lan apa itu, Pak? bukan keringat kita, bukan puasa kita yang menyebabkan dosa kita ini terhapus, tapi oleh darah Tuhan Yesus. Ya. Jadi dengan berpuasa, kesadaran terhadap dosa kita itu semakin besar, kemudian penyesalannya harusnya makin juga dalam, makin sungguh-sungguh, lalu keyakinan akan kasih Tuhan yang mengampuni kita itu juga makin kuat gitu. Sehingga ya tetap Tuhan yang menghapuskan dosa kita. Tapi tujuan berpuasa itu di situ adalah penyesalan dan penyerahan dosa. Nah, itu juga ada yang melakukan di Alkitab. Contoh misalnya Nabi Nehemia. Nehemia itu berpuasa itu karena dosa-dosa bangsa Israel. Gitu. Oke. Lalu masih ada dua lagi, Pak, tujuan puasa itu. Yang berikutnya adalah mengusir kuasa roh jahat. Seperti tadi diceritakan, ya, ini harus dengan puasa dan betul. Doa. Ada satu keluarga misalnya ya. Ini pernah saya alami, Pak. Saya lihat ya. Satu keluarga mengalami berbagai peristiwa yang tidak masuk akal, Pak. Sehingga saya berkesimpulan setelah sekian panjang peristiwa itu terjadi, saya berkesimpulan ini mestinya ada kuasa roh jahat yang mengganggu. Saya anjurkan keluarga itu berpuasa, lalu di hari terakhir puasa, diadakan ibadah, doa, pengusiran setan. Dan itu kemudian keluarga ini damai sejahtera, tidak lagi terganggu oleh roh jahat. Tapi yang jelas dia benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan. Betul. Itu yang penting menurut saya, Pak. Ya. Kemudian yang terakhir, Pak, sengaja dilakukan puasa karena sedang mengalami pergumulan hebat. Pergumulan hebat itu tidak hanya pribadi, Pak. Bisa keluarga, tapi juga bisa jemaat, Pak. Bisa. Pribadi misalnya entah saking lama menanti-nantikan teman hidup misalnya, Pak. Yang belum punya pasangan hidup. Gitu. Sudah waktunya misalnya dan sangat merindukan itu. Lakukanlah dengan puasa. Tidak apa-apa. Itu baik. Dan tidak perlu malu-malu tuh ya. Tidak perlu malu-malu. Iya. Kemudian
Kalau keluarga tadi sudah jelas pergumulan itu ya. Kemudian gereja misalnya atau jemaat. Kadang-kadang kita sudah pernah mendengar ya, ada pepantan, ada jemaat yang sedang dalam ancaman, dalam tekanan. Nah, itu bisa dilakukan mengatasinya dengan berpuasa. Ya, kita sudah mengalami itu. Banyak di Ya. gereja kita itu banyak hal Ya. semacam itu, sehingga penatua diaken termasuk guru injilnya, termasuk pendetanya melakukan puasa plus Ya. doa, Pak. Betul. Bukan hanya sekedar puasa saja, Ya. jadi disertai dengan doa. Ya. Dan bahkan itu dilakukan berhari-hari. Jadi puasa bisa memilih waktunya, bisa karena kebutuhan. Karena ditetapkan, katakanlah misalnya prapaskah, itu ketetapan bersama misalnya ya. Tapi bisa memilih sendiri. Jadi tidak harus kamu harus puasa tanggal sekian. Tidak ada. Tidak ada ya. Yang penting dari diri sendiri gitu kalau pribadi. Kalau bersama-sama misalnya dengan keluarga ditetapkan oleh keluarga. Kalau bersama-sama dengan gereja ditetapkan oleh gereja. Dan sekarang juga tergantung kekuatan masing-masing kan Pak. Oh iya. Karena itu lalu sekalipun puasa masa prapaskah ini bisa 40 hari. Masa prapaskah itu 40 hari kan Pak. Tapi bisa saja orang tertentu atau keluarga tertentu memutuskan, menyepakati, oke, saya atau keluarga kita berpuasa pada pekan suci saja. Artinya seminggu terakhir sebelum kebangkitan Tuhan Yesus. Atau berpuasa hanya 2 hari saja, yaitu hari Jumat Agung dan Sabtu Sunyi saja. Atau berpuasa 1 hari lah, yaitu Jumat Agung misalnya. Itu bisa begitu Pak. Gitu. Dan ini menurut saya kita dan warga kita perlu diarahkan ke sana. Ya. Karena selama ini kan di GKJW ini ada aturannya enggak ya? Di Tata Pranata tadi ada enggak ya? Ya, kalau di Tata Pranata memang belum diatur, belum disinggung-singgung, tetapi kemudian ketika kita belajar tentang sejarah gereja, kemudian memperdalam teologi Alkitab kita, maka kenapa tidak puasa itu kita lakukan? Wong itu juga sangat baik. Ya, Gitu. selama itu baik dan mungkin orang mengatakan itu sebuah tradisi. Kalau tradisinya baik, kenapa tidak? Ya, betul. Ya. Yang penting melakukannya dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar ini tradisi, bukan sekedar ini ketetapan. Bukan. Mestinya dari hati, Pak. Betul, betul. Ya. Ya. Masih ada satu lagi, Pak, pertanyaannya, Oh, Pak. begitu? Ya. Apa, Pak? Silakan. Tapi satu aja ini ada 3, Pak. Satu yang sama, tapi 3, Pak. Mirip-mirip. Ya. Haruskah puasa kita jalani? Dan kalau tidak, apa akibatnya? Apa dampaknya? Ini sebuah pertanyaan dari Agung Hasnanto. Yang kedua dari Ernovi. Bagaimana pandangan tentang puasa dalam iman Kristen khususnya GKJW? Tadi sebenarnya sudah. Tapi tidak apa nanti kalau mau diulang lagi. Yang terakhir Pak, dari Reni Julianti. Dalam Alkitab dimuat atau tertulis banyak tentang puasa. Ini orangnya sudah baca Pak. Baca Alkitab banyak ini. Mengapa kita jarang atau bahkan tidak pernah diajarkan tentang puasa? Masa nggak pernah diajarkan Pak? Mestinya kan pernah. Belakangan ini baru kita diperkenalkan tentang puasa menjelang Paskah. Apakah beda puasa menjelang Paskah ini dengan puasa yang lain? Dan mengapa kita juga tidak murni berpuasa, tapi bisa juga hanya berpantang tadi. Jadi nggak poso tapi berpantang. Ini 3 pertanyaan yang sebetulnya mirip-mirip, tapi sebetulnya Pak Suko tadi sudah menjelaskan di depan tadi. Tapi monggo kalau lebih diperdalam lagi, Pak. Ya, kalau bertanya tentang perlukah, lalu kalau tidak dilakukan apa akibatnya, sekarang tergantung begini. Yang pertama, kita punya maksud tertentu apa tidak? Misalnya, kita punya maksud mau meningkatkan iman kita atau spiritualitas kita apa tidak, gitu ya.
Nah, kalau itu punya, nah sekarang bagaimana caranya? Nah, kalau diyakini dan sudah tahu ya, ini sudah diberitahukan sekarang bahwa berpuasa itu besar manfaatnya untuk meningkatkan iman dan spiritualitas. Gitu. Apalagi sedang dalam pergumulan misalnya tadi itu ya. Banyak contoh-contoh di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan itu. Nah, kalau banyak orang berpuasa berkaitan dengan pergumulan, mendekatkan diri kepada Tuhan dan sebagainya, itu dilakukan. Nah, kenapa kita tidak melakukan itu? Misalnya dalam masa Prapaskah ini. Masa Prapaskah ini adalah masa introspeksi diri, penyesalan, pengakuan dosa, pertobatan. Nah, kenapa ini tidak kita lakukan dengan puasa? Sedangkan jenis puasanya itu tadi bisa dipilih, bisa ditentukan gitu. Atau yang disebut berpantang itu tadi. Berpantang itu ya tetap puasa, gitu kan. Nah, kalau tidak dilakukan, ya tentu tidak ada akibatnya. Artinya ya enggak apa-apa toh, Pak. Tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Cuman kalau melakukan itu kemudian akan mendapat sesuatu. Kalau tidak melakukan, kemungkinannya tidak mendapat sesuatu itu. Ya. Gitu, kemungkinannya ya. Dengan berpuasa paling tidak kita akan lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tapi jangan lalu menghakimi orang. Artinya, sampean gak tahu poso ya mesti ae sampean uripe soro. Tidak bisa seperti itu. Itu kan sawang sinawang, Pak. Karena orang kelihatannya enak, belum tentu hati orang siapa tahu, Pak. Yang harus ingat adalah dengan berpuasa, dengan meningkatnya spiritualitas, berarti kita harus spiritualitas kita makin rendah hati, makin mengerti orang lain, makin tulus, makin murni kan gitu kan. Tidak boleh merendahkan orang lain. Dan yang penting itu lebih dekat lagi kepada Tuhan. Betul. Jadi dengan berpuasa kita akan lebih dekat kepada Tuhan. Jadi yang terakhir tadi, Pak, ini akhir-akhir ini dibicarakan tentang puasa-puasa menjelang Prapaskah. Memang dulu-dulu kita tidak menyinggung-nyinggung itu, Pak. Mungkin bisa dikatakan mulai tahun 2013-an, Pak, atau 2012-13 sampai sekarang ini sedang kita gumuli tentang masa raya Paskah, termasuk di dalamnya tentang puasa. Ya. Mungkin secara bersama-sama sebagai Gereja Kristen Jawi-Wetan itu memang tidak ada pembicaraan secara bersama-sama begitu ya. Tapi secara parsial artinya jemaat-jemaat, pepantan-pepantan, pribadi-pribadi itu sudah sangat lama melakukan, Pak. Sudah lama, Pak. Sudah. Sudah lama. Nuwun sewu, saya bukan pamer ya. Saya pertama kali berpuasa itu ketika saya masih pemuda, umur saya baru 20 tahun. Jadi sudah 30 tahun yang lalu saya berpuasa. Ya memang kan kita itu jarang mengekspos, Pak, tentang puasa itu. Iya. Kemudian ketika saya melayani di Jemaat Pacitan tahun awal 90-an, itu sudah juga dilakukan. Jadi sudah lama sebenarnya. Sudah lama, Pak. Diajarkan dan dilakukan, cuman tidak secara bersama-sama sebagai lembaga utuh GKJW. Dan GKJW tidak pernah memutuskan jemaat GKJW puasa tanggal sekian sampai sekian, tidak pernah ada, Pak ya. Ya. Dan ternyata karena rupanya banyak yang melakukan, artinya pepantan-pepantan, pribadi-pribadi, jemaat-jemaat. Kenapa tidak kita lakukan bersama-sama? Artinya tidak dibicarakan dan diajarkan secara bersama-sama. Udah, biar jelas lah sebenarnya bagaimana sih berpuasa itu. Sehingga kita gitu ya. Hari-hari ini, kapan hari juga seminar atau webinar tentang Prapaskah dan di dalamnya ada puasa. Betul. Ya. Termasuk kapan hari kita bicarakan tentang Rabu Abu. Nah, pertanyaannya, Pak, yang terakhir. Kalau pas rapat-rapat gitu apa kita harus puasa, Pak? Seperti saya bilang tadi itu, berpuasa tidak menghapuskan, tidak menghentikan kegiatan yang biasa. Betul. Oh. Jadi kalau mau rapat, ya rapatlah dengan puasa.
Oke. Mau sidang, ya sidanglah dengan berpuasa. Oh ya, terima kasih Pak Suko. Tapi masalah tentang rapat itu tidak kita bicarakan saat ini, Pak. Oh. Kita bicarakan yang akan datang. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Suko atas penjelasannya, atas ngobrol-ngobrol kita. Ngoleh ke Pak, diingat Pak. Jangan lupa loh, ngoleh ke. Ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, oleh kapinteran. Boleh saya menutup sedikit, Pak? Oh, silakan Pak. Saya ingin mengatakan kepada semua penonton, selamat berpuasa, Tuhan pasti memberkati. Iya, silahkan Ibu Bapak melakukan puasa dengan kerendahan hati, dengan disiplin, dengan ketulusan, terlebih kita mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Yakinlah, percayalah, kita akan ngoleh ke, ngobrol-ngobrol kita, omong-omong kita akan mendapatkan kepintaran yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Pak Suko. Sama-sama. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Sekali lagi Bapak Ibu, perjumpaan yang akan datang kita akan membicarakan masalah rapat-rapat. Karena seringkali disinggung gereja kok bolak-balik rapat. Kok gak ngentek-ngentek no duit. Tapi itulah realita yang ada. Tapi untuk jelasnya kita akan bersama-sama berbincang perjumpaan yang akan datang dengan materi rapat. Kiranya kita ngoleh ke yang baik yang berasal dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin.